Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu cerita inspiratif. Bagaimana ciri cerita inspiratif? Hari ini kita akan belajar struktur teks cerita inspiratif. Seperti namanya. Sebelum itu saya harus mengatakan bahwa setiap teks yang kalian pelajari, itu pasti ada yang namanya pengertian, ada yang namanya ada ciri teks, lalu ada struktur teks. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks tersebut. Setiap teks yang kalian pelajari dari kelas 7 sampai hari ini, itu semuanya mempunyai pengertian, mempunyai ciri, mempunyai struktur, terus mempunyai ciri kebahasaannya, itu semuanya pasti ada. Nah, hari ini kita akan ada di sini, struktur teks cerita inspiratif. Kemarin saya sudah bilang ke kalian bahwa cerita inspiratif itu berasal dari teks narasi. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa narasi itu adalah teks yang di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa atau urutan kejadian. Gampangnya narasi itu disebut cerita sajalah. Nah, kita sebut cerita saja. Nah, strukturnya teks narasi itu seperti apa? Kalau kalian sampai kelas 9 ini masih belum tahu struktur teks narasi, segera bertobat. Coba belajar lagi narasi dari awal. Akan saya jelaskan di sini. Teks narasi itu struktur yang pertama adalah orientasi. Setelah orientasi itu ada yang namanya reorientasi. Setelah reorientasi ada yang namanya komplikasi. Dan yang terakhir, belum terakhir. Ada setelah komplikasi namanya resolusi. Nah, ini yang terakhir. Setelah resolusi ada yang namanya koda. Koda itu bersifat opsional. Apa itu opsional? Opsional itu adalah boleh ada, boleh juga tidak. Jadi koda itu tidak wajib di dalam teks narasi. Akan saya jelaskan yang dari pertama. Orientasi. Kalau yang belum tahu orientasi sampai kelas 9, aduh segera bertobat Kalian harus belajar lagi, mengejar lagi tentang teks-teks yang kalian pelajari dari kelas 7. Karena ya akan sangat banyak hal yang kalian harus pelajari kalau kalian orientasi aja gak ngerti. Orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan tokoh misalnya. Jadi di teks narasi ketika bagian orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Misalnya diceritakan ada seorang bapak bertemu dengan bapak lainnya, terus ngopi, akhirnya mereka saling tukar pikiran tentang istrinya masing-masing misalnya. Itu namanya orientasi, pengenalan tokoh. Lalu namanya reorientasi. Reorientasi ini adalah setelah pengenalan. Apa yang terjadi setelah pengenalan? Di dalam sebuah teks narasi itu harus ada yang namanya konflik. Ada yang harus namanya konflik. Harus ada yang namanya masalah. Makanya ada reorientasi. Reorientasi itu adalah permulaan masalah atau konflik. Jadi misalnya tiba-tiba si bapak yang ketemu bapak lain tadi, ini misalnya tiba-tiba nyiram kopinya ke bapak yang satunya. Ini kan permulaan masalah gitu. Atau tiba-tiba
si bapak ini bukan nyiram kopi misalnya. Misal dia tiba-tiba pas ngopi dia tiba-tiba izin ke mana gitu, tiba-tiba gak balik, ini kan gara masalah. Cari masalah itu namanya reorientasi. Jadi awal mula masalah itu terjadi itu gimana? Nah itu ada di reorientasi semua. Selanjutnya itu adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah puncaknya konflik ini. Puncaknya konflik ini. Puncaknya konflik itu namanya komplikasi. Jadi kalau misalnya tadi setelah disiram kopi ini, ngapain ini si bapak ini? Apakah diam aja? Apakah nyiram balik? Apakah warungnya dibakar apa gimana? Itu namanya puncaknya konflik. Di situ konfliknya lagi panas-panasnya, benar-benar ada di puncak. Terus ada setelah itu setelah namanya masalah, pemuncak masalah, terus masalahnya lagi panas-panasnya, itu pasti ada yang namanya pemecah masalah. Nah, misalnya resolusi itu adalah penyelesaian masalahnya. Misalnya tadi, wah ini berantem nih gimana. Terus di resolusi itu akhirnya mereda, konflik ini mereda. Karena apa? Biasanya karena datangnya pihak ketiga atau misalnya tokoh lain yang menenangkan si tokoh ini yang sedang berkonflik ini. Misalnya istrinya si bapak yang satu datang, terus istri si bapak yang kedua juga datang, saling memberi memberi ketabahan, misalnya memberi kesabaran. Ayo sabar Pak, sabar seperti itu. Misalnya itu juga bisa menjadi salah satu pemecah masalah. Di situ di cerita tadi itu yang namanya resolusi. Jadi penyelesaian masalah itu namanya resolusi. Terus koda, apa itu koda? Koda itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis di akhir cerita. Makanya ini bersifat opsional. Tidak wajib ada di dalam sebuah cerita pesan ini. Bisa aja penulisnya nyuruh pembacanya, golek ono dhewe lah. Makna pesanku, toko tulisanku iki apa? Bisa aja seperti itu. Atau bisa penulisnya baik hati, menuliskan pesannya di akhir cerita. Ya, kalau di akhir cerita ada pesan, itu yang namanya koda. Jujur aja kalau saya menghafalkan kalau saya menghafalkan strukturnya dari reorientasi, komplikasi, resolusi, koda dan kawan-kawan, itu menurut saya agak berat. Agak sulit dihafalkan menurut saya. Saya lebih suka ketika saya menghafal, saya menggambarkannya dalam suatu grafik. Misalnya seperti ini. Saya gambar dengan ini. Oke. Nah, habis. Nggih kira. Nah, kita coba. Saya gambarnya di sini. Ini. Kok warna kok gini ya? Salah. Warna yang bagus mana ya? Nah, ini aja kuning. Nah, setelah itu kita kasih seperti ini. Nah, kok gak film sih warnanya? Nah, terus ke sini, lalu ke atas lagi, lalu ke bawah, terakhir ke sini. Nah, di bagian yang saya tunjuk ini namanya orientasi, pengenalan. Jadi secara grafik itu ya normal saja, lurus saja. Itu namanya pengenalan. Di sini yang ada gunung kecil di sini, itu namanya reorientasi. Masalah itu kan panas, Saya gambarkan dengan naik grafiknya. Nah, di sini namanya reorientasi.
Terus pada akhirnya ke komplikasi. Komplikasi itu pemuncak masalah, puncaknya konflik itu di sini. Ini namanya komplikasi. Terus di sini ini resolusi. Di sini resolusi karena di situ setelah masalah itu turun, terus akhirnya ke resolusi. Terus pada yang terakhir itu ada koda. Karena di sini koda sifat tidak wajib, ya koda bisa kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Orientasi, reorientasi, komplikasi, resolusi, koda. Hafal? Coba kalian ulang-ulang juga sendiri. Orientasi, reorientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sampai di sini menurut saya sangat mudah. Kita lanjut ke yang namanya ciri kebahasaan. Teks cerita inspiratif. Saya akan menjelaskan dua ciri kebahasaan saja. Jadi hari ini kita akan belajar ciri kebahasaan dua saja. Yang pertama adalah kata sifat. Yang kedua kata kerja, aksi. Apa itu kata sifat? Yang belum tahu kata sifat sampai kelas 9, lagi-lagi saya harus bilang segera bertobatlah, rek. Kalau kata sifat aja sama nggak ngerti, ini gimana neruskannya? Saya langsung lanjut. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu. Maksudnya apa? Jadi di kata sifat misalnya mendeskripsikan sifat atau keadaan seseorang sesuatu. Misalnya orang itu cantik, itu kata sifat. Cantik itu kata sifat. Orang itu tampan, tampan itu kata sifat. Itu yang namanya kata sifat. Ada beberapa jenis kata sifat. Ada beberapa jenis kata sifat. Kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Aduh, keliru rek. Penampilan fisik. Dan kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian. Jadi ada dua. Ada kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik yang bisa dilihat oleh mata, dan ada kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian. Misalnya dia itu pintar. Pintar itu nggak bisa kita lihat. Pintar itu adalah kepribadian. Orang itu baik hati itu kata sifat. Itu ada yang namanya kepribadian. Yang kedua adalah ciri kebahasaan yang kedua adalah kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi. Subjek sedang melakukan suatu aksi. Atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Saya beri contoh. Contohnya belajar, menanam, bekerja misalnya, melompat dan lain-lain. Itu namanya kata kerja aksi. Misalnya memukul dan segala macam, itu juga kata kerja aksi. Jadi ada yang kita pelajari adalah struktur dari teks cerita inspiratif, terus dua ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, yaitu kata sifat dan kata kerja aksi. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.